Selamat siang Bu Dian, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Saleh, Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Terima kasih Pak Saleh sudah memenuhi undangan saya untuk datang karena saya ada yang perlu dibicarakan begitu Pak Saleh. Ya. Nah, apa yang bisa saya bantu Bu Dian? Silahkan kalau ada yang mau diutarakan sama Bu Dian, mangga insya Allah saya siap mendengarkan dengan baik. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Saleh. Begini Pak, saya kan di kelas itu memang mengampu pembelajaran matematika. Ya, Jadi ada beberapa siswa yang masih belum bisa menguasai operasi perkalian dan pembagian begitu Pak. ya. Jadi saya agak bingung juga ini bagaimana supaya anak menguasai perkalian dan pembagian. Kalau saya sih pengennya memang seluruh anak itu bisa menguasai operasi perkalian dan pembagian, gitu Pak. Ya, ya. Jadi Bu Dian selaku guru matematika ya Iya, menemukan kendala mungkin di kelas ya bahwa ternyata siswa Bu Dian itu ada yang belum memahami tentang operasi perkalian dan pembagian. pembagian, Ya, begitu ya, ya, betul ya. Pak. Nah, terus realita yang terjadi sekarang ketika pembelajaran di kelas bagaimana Bu Dian dengan kondisi seperti itu? Ya, realitanya memang hampir eh, 70% anak itu ada yang menguasai dan 30%-nya masih belum, Pak. Di setiap kelas ada seperti itu. Jadi beberapa persen anak itu 30%-nya lah ada tidak bisa menguasai perkalian dan pembagian. Oh iya, berarti artinya dari satu kelas itu 30% sisanya yang belum menguasai ya Bu ya, operasi Iya, perkalian begitu dan Pak. juga pembagian. Dengan Mm. kondisi seperti itu, Bu Dian selaku guru reaksinya apa? Dengan kondisi di kelas seperti itu tadi yang 30%-nya itu. Ya, pada saat saya mengajar memang kebetulan materi saya pertama itu bilangan bulat ya Pak. Jadi ada operasi perkalian dan penjumlahan, lalu pembagian juga, pembagian bilangan bulat itu anak-anak kok masih belum bisa menguasai begitu Pak. Saya kan kaget. Iya, Padahal anak itu kan waktu SD pasti sudah belajar perkalian dan pembagian. Jadi iya, iya, harus hafal di luar kepala begitu. iya. Apalagi perkalian 1 sampai 5 itu memang sudah harus hafal. Tapi anak-anak pas ditanya masih ada yang jawabnya salah begitu, Pak. Iya, 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 iya. Terus Mm-mm. menurut Budian sendiri harusnya kondisi ideal yang diharapkan oleh Budian ketika pembelajaran matematika di kelas itu seperti apa? Kalau kondisi ideal sih saya memang ingin semua siswa saya menguasai dasar dari matematika itu, apalagi operasi perkalian dan pembagian. Hmm, Itu sih yang saya harapkan. iya, iya. Terus caranya bagaimana Budian untuk menerapkan hal tersebut supaya berjalan ideal seperti harapan Budian? Mungkin yang pertama saya harus melakukan diagnosa awal dulu mungkin ya Pak. Jadi anak itu diberi asesmen awal dulu terhadap materi dasar, penjumlahan dan pengurangan, lalu perkalian dan pembagian. Nah, mungkin setelah itu, setelah saya asesmen awal ke anak, saya akan mengetahui mana anak yang sudah menguasai perkalian dan pembagian dan mana yang belum. Jadi Iya, saya pemetaan kondisi keragaman peserta didik terlebih dahulu. iya, Mungkin setelah itu saya akan berkoordinasi dengan wali murid tentang hasil asesmen tadi. Jadi iya, supaya wali murid di rumah juga dapat membantu mengajarkan begitu ya Pak, iya, iya, iya. mengenai operasi perkalian dan pembagian tersebut. Atau kalau tidak, saya ingin siswa yang tadinya mahir perkalian itu membantu siswa yang belum mahir. Jadi Oh iya, menjadi tutor sebaya. iya, iya. Mungkin begitu upaya yang akan saya Oh, lakukan. jadi dengan kondisi yang terjadi di kelas sekarang, jadi Budian ada rencana ya, rencana Budian tadi Ya, yang pertama melakukan diagnostik, asesmen diagnostik ya,
dari hasil asesmen diagnostik harapannya ada pemetaan mana yang siswa sudah mahir dan mana siswa yang Iya, belum mahir. Terus betul tadi Pak. juga ada, jadi Bu Dian akan melakukan koordinasi mungkin dengan rapat orang tua ya, koordinasi dengan wali murid. Yang Iya, memang tentu saja memang koordinasi itu penting ya Bu Dian ya. Terus iya yang betul Pak. ketiga tutor sebaya Bu Dian ya. Iya, Ya, iya ya. saya akan mencoba anak yang sudah mahir tadi menjadi tutor sebaya bagi anak yang belum Iya, iya. mahir. Jadi ya. Jadi nanti ada pemetaan berarti dari hasil diagnostik awal tadi, berarti siswa yang sudah mahir jadi tutornya Bu Dian ya. Iya betul Pak. Ya. Terus selain itu mungkin ada lagi Bu Dian rencana yang akan dilakukan? Mungkin nanti dalam pembelajaran saya akan sedikitnya menyelipkan ice breaking mengenai materi yang akan saya ajarkan. Apalagi ini pada materi bilangan bulat. Nah, nanti ada materi pemaktoran itu ada KPK dan EPB. Akan saya selipkan ice breaking mengenai penghitungan, misalkan kelipatan 2 itu berapa, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu mengajarkan anak mengenai konsep dasar matematika dari operasi perkalian dan pembagian. Oh Gitu. iya, jadi ice breaking jadi biar siswa tidak bosan ya Bu Dian ya. Ya, supaya Walaupun ice menarik. breaking tetap ice breaking itu berkaitan dengan pelajaran matematika juga ya. Ya, Oh, iya iya, betul iya. Pak. Iya. Terus ada lagi selain yang berarti ada 4 rencana? Mungkin sudah cukup Pak, itu Oh saja iya. yang akan Oke. saya Oke, upayakan. berarti selanjutnya kira-kira dengan rencana yang sudah dikonsep oleh Budian tadi, apakah Budian bisa berjalan sendiri ataukah harus ada bantuan dari orang lain? Pastinya saya memerlukan dukungan dari orang lain juga sih Pak, Iya, untuk mengobservasi apa yang sudah saya lakukan. Misalkan itu dari teman, eee, rekan sejawat saya. iya. Kalau di sekolah saya kebetulan guru matematikanya hanya satu saya, jadi mungkin Hmm. nanti saya akan meminta bantuan ke teman guru IPA. Ya, kebetulan memang guru IPA itu Atau kan ada masih materi rumpun ya? pelajaran heeh, yang eksak juga begitu. Iya, 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 iya. Karena memang ada pembelajaran besaran dan satuan kalau tidak salah di IPA. Jadi Hmm. itu Iya, akan iya, iya. ada keterkaitan antara pembelajaran saya. Ya, jadi Budian akan berkolaborasi dengan guru IPA yang masih serumpun dengan matematika Budian ya. Nah, iya betul, betul sekali Pak. Apakah cukup dengan di guru IPA saja atau mungkin ada yang lain yang mungkin bisa membantu juga? Mungkin selain itu ya murid tadi Pak yang menjadi tutor sebaya. Oh iya, iya, iya. Begitu Di Pak. satu tutor sebaya melibatkan murid, kemudian dengan rekan sejawat khususnya guru IPA, kemudian seperti itu ya. Iya Pak, supaya Oke, terus membantu. ya kemudian setelah kita ngobrol diskusi hari ini, menurut Budian apa yang didapatkan Budian hari ini setelah tadi kita diskusi? Alhamdulillah sih Pak, dengan Bapak meng-coaching saya dan saya jadi coachnya itu ada sedikit pencerahan. Jadi saya tahu, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi saya menemukan sedikit solusi begitu, Pak. Iya, iya, iya. Terus tadi dari rencana yang sudah sangat jelas sekali tadi, yang sudah sangat terkonsep itu tadi, kira-kira Budian kapan nih mau melaksanakan kegiatan itu? Saya akan jadwalkan minggu depan, Pak. Oke, minggu depan ya. Ya, Oke, semoga rencana yang sudah dikonsep Budian tadi minggu depan bisa terlaksana dengan baik dan sesuai harapan Budian, siswa yang 30% tadi bisa iya, semuanya menguasai perkalian dan menguasai. juga pembagian. Seperti itu Budian Iya, ya. iya Eh, betul, Pak. ya, 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 ya. Ada lagi Budian yang mau disampaikan lagi? Alhamdulillah sudah cukup sih, Pak, dengan adanya saya coaching dengan Bapak. Alhamdulillah sudah cukup saya menemukan solusi dan sudah mendapatkan pencerahan mengenai permasalahan saya begitu, Pak. Oke, Terima kasih terima banyak kasih ya, Pak Budian. Saleh. Terima kasih sama-sama Budian. Budian ke depannya kalau memang membutuhkan bantuan ataupun diskusi dengan saya akan terbuka, sangat sangat suka sekali. Eh, Semoga apa yang sudah direncanakan Budian bisa terlaksana dengan baik. Mungkin coaching hari ini karena Budian sudah merasa
cukup, dicukupkan saja untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih banyak Bu Dian ya. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak juga, saya hari ini merasa lega begitu Pak. Oke, terima Terima kasih Bu kasih. Dian. Ya Pak, sama-sama.